wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Sibuan dari kelas Penmas Regular B 2019. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Implikasi Pendidikan Seumur Hidup. Yang pertama adalah pengertian implikasi pendidikan seumur hidup. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian maksudnya adalah suatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan azas pendidikan masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Menurut Islami, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan kebijakan atau kegiatan tertentu. Implikasi menurut Silalahi adalah konsekuensi dari penerapan suatu program atau kebijakan yang bersifat tidak baik atau baik bagi mereka yang ditegarkan oleh program atau kebijaksanaan tersebut. Implikasi seumur hidup pada Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan sebagai dikemukakan oleh Ananda W.P. Guru G dalam garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak sengaja penting bagi pendidikan seumur hidup dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan luar sekolah sebagai anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal ataupun non formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah menciptakan built-in mekanis yang kemungkinan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi. Yang keempat adalah pendidikan area perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dengan cara masa yang serba menggunakan mekanik, seperti kita saat ini menggunakan banyak teknologi, dan sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Yang kelima adalah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain dituntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis bagi rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan yang keenam adalah pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Spesialisasi yang berlebih-lebihan dalam masyarakat, bahkan dalam memulai pada usia muda dalam program pendidikan formal sekolah, memuat manusia menjadi pandangan sempit pada bidangnya sendiri. Buta kekayaan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam warisan budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah implikasi konsep pendidikan seumur hidup dan sarana pendidikan. Adapun mengenai implikasi konsep seumur hidup pada sasaran pendidikan, Ananda W.P. Gurage juga mengklasifikasikan dalam 6 kategori masing-masing dan prioritas program masing-masing. Kategori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah para buruh dan petani. Yang kedua adalah golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolah. Yang ketiga adalah para pekerja keterampilan. Yang keempat adalah golongan teknis dan profesional. Yang kelima adalah peranan pimpinan dalam masyarakat. Yang keenam adalah golongan masyarakat yang sudah tua. Sekian dari hasil makalah saya, kurang dan jangan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.